di dalam kita menjalankan kehidupan itu namanya langkah kita. Tuh begitu. Kan nggak selalu langkah itu dengan kaki. Iya. Itu pada bidang Syariat. hakikat. Kalau pada bidang langkah pakai kaki adalah pada bidang syariat. Ya. Pada bidang langkah di dalam kehidupan, kita melaksanakan kehidupan ini kayak gimana bentuknya, itu adalah pada bidang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya, masih tentang tema wudhu, yaitu bagian terakhir tentang makna daripada membasuh telinga atau pendengaran dan kaki. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Tadi kita udah membahas tentang bagian yang lain. Nah, ini bagian terakhir daripada wudhu, yaitu tentang membersihkan telinga atau pendengaran, dan juga tentang membersihkan kaki. Nah, makna dan tujuan daripada itu, bagaimana sih kok harus membersihkan itu gitu? Maknanya apa secara hakikatnya? Iya. Kalau secara syariatnya kita sudah pahami sama-sama, orang secara umum juga sudah mengerti, ya wudhu ya begitu. Kita membasuh atau mencuci bagian telinga, apakah pada tingkatan hakikatnya cukup penting atau kayak gimana gitu misalnya. Ya jawaban saya cukup penting. Membasuh pada bagian telinga. Pentingnya apa ya kita akan jelaskan. Begitu juga membasuh kaki. Karena kalau keseluruhannya kemanapun kita pergi mereka semua ikut kan. Ikut. Kalau dalam makan juga begitu. Tangan yang ambil, suap ke mulut, gigi mengunyah, lidah menyapu-nyapu, kemudian ditelan. Itu beberapa anggota badan turut serta. Kalau berjalan semua anggota badan turut serta berkontraksi. Nggak ada yang tangan ditinggal kayak gitu atau mata ditinggal. Nah ini kalau pada tingkatan syariatnya yang dicuci itu adalah kuping, begitu. Kuping itu ini, kuping. Telinga itu pada tingkatan syariat. Mungkin saja ada kekotoran di situ, ya kita cuci dia. Kalau sudah bersih menurut tingkatan syariatnya atau hukum fikihnya, kayak gimana tindakan tingkat selanjutnya tentang pada bagian hakikatnya. Telinga ini menjadi pada bagian penting. Disebutkan pendengaran, penglihatan dan hati. Di tiga. Ya itulah kenapa penting, karena ini juga nanti katanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kalau yang dicuci kebendaannya, kalau yang diwudukan pada tingkatan hakikatnya adalah fungsinya, fungsi daripada pendengaran itu sendiri. Berhati-hati kita memanfaatkan dan menggunakan fungsi daripada telinga ini menggunakannya. Kadang-kadang kita pakai untuk dengerin celotehan orang pada saat orang menggibah orang lain, kan gitu. Pada saat orang mengajak kita berbicara hal yang tidak bagus, orang itu tidak tahu bahwa kita nggak akan mau dengar itu, dan kita nggak bisa mengunci atau nutup telinga kita, enggak. Maka fungsinya jangan difungsikan di situ. Otak ikut serta, otak yang akan juga nyetir, begitu. Suara hatinya akan berkata, boleh saja didengerin aja, tapi jangan dimasukkan ke hati. Biarkan itu berlalu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri lah. Ya sementara kita sih dengerin aja, memang itu akan seperti itu terjadinya.
Tapi bila kita dengar malah sengaja kita mencari-cari dengar, nguping bahasanya, nguping-nguping bicaraan orang, ntar kita sampaikan lagi ke sana, habis kupingan kita itu. Nah itu yang dimaksudkan hati-hati. Dari awal dengar ini mulut ngomong nanti kemana-mana, bisa jadi fitnah. Mulut yang memfitnah, kuping yang memberikan jalur untuk bisa memfitnah itu. Saya dengar tadi, nah itu repot kalau udah begitu. Saya dengar tadi, ya kalau itu beritanya positif, Bang saya dengar abang katanya mau dibagi duit tadi 10 juta, positif, orang tuh gembira. Tapi kalau beritanya negatif, gitu, Bang abang tadi kayaknya dipitah-pitah dan bisa dipitnah. Katanya abang jualin tanah orang tua ya, kayak gimana? Tuh orang langsung marah, kata siapa? Saya tadi kakaknya bilang, wah repot. Itu teringat akibat kita mendengar. Ya apakah sebaiknya kita budek aja? Nggak punya pendengaran? Ya nggak begitu. Kita latih pendengaran kita ini, dengar yang positif saja. Jangan dengar-dengar yang negatif. Artinya bukan jangan dengar yang negatif, nggak kedengaran, jangan difungsikan ke situ arahnya. Ini untuk bagian telinga. Biarpun bagaimana ini berperan aktif. Kebanyakan penghuni neraka adalah dari jenis jin dan manusia. Karena mereka itu diberikan pendengaran, diberikan penglihatan dan juga hati, tidak dipergunakan. Itu ringkasan gitu aja. Nah di sana disebutnya ulaika kal an'am. Ini bagi yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati. Di situ ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, waktu maju, bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi. Ini akibat daripada dengaran yang nggak baik dimasukkan ke dalam hati, kemudian disebarkan ke orang lain. Kalau untuk ngomongin kita dengar orang ngomongin kita simpan dalam hati, jadi kotor. Ngomongin orang lain enak-enakan, aku sampai sama rasanya enak kalau menyampaikan itu. Orang dengar, orang yang diomongin orang lain itu dengar kita nih merasa bangga kayak pahlawan. Dia udah mau ngomongin, wajar saya sampaikan. Itu begitu. Itu dari jenis apa namanya, pendengaran. Oleh karena itu perlulah ini diwudukan dalam tingkatan syariat dan juga bidang hakikatnya. Wudu membersihkan secara bidang syariatnya yang mudah dengan air dan dengan pembacaan. Tapi pada tingkatan hakikatnya enggak begitu mudah, butuh perjuangan yang lebih daripada hanya sekedar kita berwudu dengan air saja. Kira-kira seperti itu. Tadi menyinggung ke bagian pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau itu tidak difungsikan, bahkan kita manusia derajatnya, kalau bicara derajat, bisa lebih rendah daripada binatang karena kita nggak memfungsikan yang 3 unsur itu. Dalam hal memfungsikannya ini arahnya ke mana Pak? Karena kan kita tentu saja belajar sekolah kan memfungsikan otak, pendengaran dan hati untuk berpikir, untuk menimbang dan seterusnya. Nah, yang dimaksud pada kalimat ayat tersebut adalah tentang apa? Memfungsikannya ini ke arah mana? Kalau dikatakan bahwa manusia tidak memfungsikan pendengaran, penglihatan dan hatinya, sudah barang tentu kita banyak menyangkal. Kalau untuk pada bagian-bagian bekerja, hidup secara umum saja, selayaknya hidup, tentu saja kita sudah pakai akal kita, ya kan? Sudah pakai penglihatan kita, sudah pakai pendengaran kita dan juga hati kita. Yang dikatakan di ayat itu lebih jauh lagi kita memandangnya adalah alat-alat tersebut tidak difungsikan untuk melihat, mendengar, mempertimbangkan tentang ayat-ayat Allah. Nah, ayat Allah yang tersurat, kita sebut yang tersurat itu adalah Al-Quran. Kitab.
Tapi ayat yang tersirat adalah di alam. Silahkan kaitannya dengan tadi kita bertafakur. Kan sudah barang tentu menggunakan inna sam'a wal absara wal fuada. Sudah barang tentu menggunakan itu. Kalau itu kita gunakan, akalnya ikut berfungsi positif. Itu indahnya kayak gitu. Kalau itu kita fungsikan. Fungsikan yang mana? Pikirkan tentang ayat-ayat Allah yang Allah beri isyarat dan diberikan syarat. Isyaratnya ada di sini, di Quran. Syaratnya tuh ayat yang tersuratnya ada di sini, yang tersiratnya di alam. Seperti contohnya pohon mangga misalkan. Itu adalah sebuah ayat yang tersirat di alam. Boleh kita pikirkan. Kalau enggak, kita juga mengatakannya wajib kita pikirkan. Kalau kita nggak wajibkan, tadi terkena ulaika kal an'am. Kita leha-leha aja dengan kehidupan. Iya. Nggak pernah kita memikirkan gini dah ya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Jadi barang siapa orang yang mengenal tentang dirinya, dia akan mengenal Robnya. Seperti itu. Pernahkah kita mempelajari tentang mata kita, sehingga kita temukan itu adalah Allah yang menjadikan. Luar biasanya adalah dua buah biji mata ini melihat aneka rupa. Dan saya dari zaman dulu nih belum koreksi mata saat ini, belum dilengkelin, tapi masih fungsi demikian hebat. Coba buatan manusia dari tahun kapan dengan kondisi kayak gini nggak pernah dirawat, itu masih berfungsi bagus. Coba saja bandingkan itu, akan menjadi kita temukan keluar biasaan daripada yang Allah jadikan, atau bahasa lainnya orang sering yang Allah ciptakan begitu. Ini kita panggil yang Allah jadikan. Silakan saja dinalar dengan penglihatan, pendengaran, dan hati kita. Hati itu sebagai alat pertimbangan untuk berbicara yang baik. Kalau hatinya berbicara baik, kalau pendengarannya berbicara baik, penglihatannya juga adalah melihat yang baik dengan cara yang tafakur tadi, akalnya akan berfungsi pada bidang positif. Itu terhindar daripada ulaika kal an'am. Tapi sebaliknya, bila dia nggak fungsikan, jadi fungsinya tadi yang saya tanyakan adalah bukan bagaimana caranya kita nyari duit, bukan ya. Tapi wabil khusus tentang menjurus kepada hukum-hukum Allah yang secara memang tidak secara nyata disebutkan di Quran. Kita sebut di alam, tuh begitu. Kita pikirkan itu. Nanti akan ketemu. Ketemu yang bagaimana? Keagungan yang maha kuasa akan kita pahami. Akbarnya yang maha kuasa akan kita pahami. Bahwa kita sebut dia maha bijaksana akan kita pahami. Cukup bijaksana pada waktunya pohon mangga itu mengeluarkan buah. Habis berbuah, batangnya itu mengering, akan tumbuh lagi daun baru. Sedemikian kebijaksanaan yang maha kuasa. Orang yang tidak patuh juga kepada dia, nggak menuhankan dia, yang kita sebut Allah nih, tetap mendapatkan rezeki. Bijaksana enggak? Kalau kita anak kita yang bandel aja kita nggak bagi duit, yang nggak bandel nih duit lain, misalkan begitu tuh, kita kurang bijaksana. Tapi Allah tuh maha bijaksana. Nanti kalau kita pikirkan tentang hidup dan kehidupan ini, ketemu tentang Allah maha bijaksana. Allah udah maha memperhitungkan atau syari'ul hisab, bahasanya mah itu dengan tafakur. Bila kita arahkan ke situ, pertama kita akan mengerti hidup dan kehidupan ini secara syariat dan hakikatnya. Kita akan tahu hukum-hukum Allah. Walaupun kita nggak kuliah dalam bidang hukum, kita ngerti itu. Oh ini nggak boleh, oh ini boleh, oh ini Allah tuh yang menjadikan. Kenapa kita menghina? Ada orang lewat di pandangan mata kita kurang cantik, kita katakan jelek amat tuh orang. Padahal ada hak apa kita menghina? Kalau andai kata sudah kita tafakur tentang alam ini, nggak ada satupun yang dihinakan, nggak ada satupun yang direndahkan, dan kita sendiri nggak merasa menjadi paling tinggi. Itu seperti itu. Nah, orang yang demikian barangkali kita sebut terhindar daripada sebutan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, walhum adul, bahkan lebih sesat lagi. Iya. Nah kalau bangkai binatang, ayam dan misalkan sekarung, 2 karung bisa dibeli orang untuk umpan lele. Tapi bangkai manusia, 1 juga
Orang nggak mau bawa pakai manusia, kan kayak gitu contohnya. Itu lebih buruk daripada binatang. Itu karena kita diberikan penglihatan, pendengaran, dan hati. Ina sam'a wal absara wal fu'ada, kayak itu. Tidak dipergunakan seperti yang dijelaskan tadi. Iya. Luar biasa ya. Manfaatnya luar biasa, Ya. untuk kejahatannya juga luar biasa. Iya. Jadi Allah menjadikan kita dengan komplit seperti ini satu-satunya Pak Ustadz, agar kita ada kemampuan untuk bersyukur di dalam rangka menjalani kehidupan ini. Pada saat kita sehat, pada saat kita sakit, pada saat kita berpunya, pada saat kita lagi benar-benar keadaannya doi, ya diharapkan dengan pengertian agama itu bisa kita selalu bersyukur. Bukan pada waktu kita ada kita hanya girang dan berpoya-poya, pada saat nggak punya kita hanya mengeluh dan sempit. Itu. Jadi sebenarnya hidup ini indah. Itu. Benar sih kata ungkapan para ulama, sebenarnya hidup ini begitu indah. Tapi ingat, bagi yang melihat kehidupan ini secara agami, secara benar, indah. Bagi yang kita mengusung hawa nafsu kita, sempit. Rasanya rame kehidupan ini. Di sana sini gembrong-gembrong bicara, kalau yang nggak ada duit mengeluh, yang nggak ada hujan mengeluh, yang banyak panas mengeluh, nggak luput dari keluhan ya hidup ini, kan gitu. Nah, fungsi agama di dalam hal ini adalah untuk membawa orang ke arah keselamatan. Itu. Ini melenceng daripada tema kali ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan masih bagian dari iya, kita sambungkan bagian daripada telinga tadi, ya kan? Seperti itu. Yang terakhir kali ini ya, Iya, ke bagian kaki ya. masuk kaki ya. Kaki, kalau orang tua bilang melangkah jangan hanya sekedar melangkah, pikirkan langkah-langkah kita mau kemana, pikirkan jalan mau kemana secara bidang syariatnya. Langkah kaki kita itu mau kemana, itu kan pada bidang syariatnya. Nah, lantas kalau pada bidang hakikatnya kayak gimana? Sehingga ini harus selalu bersih. Tuh. Ya, Iya, tentunya kita melangkahnya tidak sembarangan, harus dengan perhitungan. Iya. Kita melangkah di dalam hal-hal yang membawa manfaat bagi kita, bagi yang lain, dan alam seluruhnya. langkah di dalam nyata kaki kita yang berdiri. Sebenarnya di dalam keadaan duduk begini aja kita sering melangkah. Itu. Sesungguhnya kita sering melangkah pada keadaan kita diam begini. Langkah yang mana? Dengan menghayal kita melangkah kok. Langkah-langkah dalam kehidupan. Makanya disebutnya wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Emang setan punya kaki ya? Kan gitu. Emang setan punya kaki? Kita nggak ngelihat tuh setan punya kaki. Sehingga kita, ya apakah langkah-langkah yang memang step by step, langkah-langkah, apakah yang begitu? Langkah jangan ikuti langkah setan. Kan enggak. Perilaku kehidupan itu langkah kita. Apa yang terjadi pada diri kita itu langkah kita. Makanya ini membawa semua anggota badan, ya kan? Di atas kaki inilah tertumpu semua anggota badan. Gara-gara kaki inilah bisa semua menjadi juga celaka. Nih. Kaki yang berbuat. Karena pemikiran-pemikiran kita dalam kehidupan ini berakibat positif di dalam kita menjalankan kehidupan, itu namanya langkah kita. Tuh begitu. Kan nggak selalu langkah itu dengan kaki. Itu pada bidang Syariat. hakikat. Kalau pada bidang langkah pakai kaki adalah pada bidang syariat. Pada bidang langkah di dalam kehidupan, kita melaksanakan kehidupan ini kayak gimana bentuknya, itu adalah pada bidang hakikat. Kalau
pada bidang hakikatnya tetap memakai wudhu sebagai patokannya, karena ini sudah dicuci katanya, maka langkah-langkah kehidupan kita semua positif. Hendaknya begitu. Semua menjadi positif, itu langkah kehidupan kita, bagus namanya. Itu melangkah dalam kehidupan walaupun kitanya nggak melangkah. Kan gitu, secara kaki. Tapi secara pada bidang syariat yang membawa ke bidang hakikat juga ada. Ya kalau kakinya nggak mau pergi, walaupun otaknya nyuruh nyolong rambutan di, kakinya nggak mau pergi nggak juga kan. Tapi kebanyakan kaki menurut perintah sudah diolah di otak dengan suara hatinya, iya enaknya makan rambutan nih, kan gitu. Kaki ayo aja. Itu langkah kaki dengan begini, dengan napak yang sebenarnya pada bidang syariat membawa ke dalam bidang hakikat. Pada bidang syariatnya kita pergi ke bawah rambutan orang, naik sana, kemudian kita makan, nilai kekotorannya mengendap di hati. Itu kan dari mulai syariat sampai hakikat penuntun. Nah begitu juga kalau langkah-langkah kita yang baik, kehidupan yang baik, cara mencari yang baik, kemana kita melangkah, daripada nonton film semalaman suntuk, mungkin kita ngaji, kan gitu. Bukan mungkin ya, saya salah bicara. Kalau mungkin baiknya adalah kita ngaji, kan gitu misalnya. Nah itu langkah yang bagus, langkah yang secara bidang syariatnya menuntun kepada bidang hakikatnya yang baiknya. Hati-hatilah kita merawat kaki. Daripada kita banyak kena beling, lebih baik kita pakai sepatu. Sepatunya adalah pengertian agama, akhlak kita di dalam hal ini, dan penting akhlak ya. Nanti satu saat kita akan bahas akhlak itu. Nah, sepertinya demikian penjelasan dari saya dari mulai ke-1 sampai ke-7-nya, berakhir di bagian kaki. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kehidupan kita ini diawali dengan kita mengambil air wudhu pada tingkatan syariatnya, dan juga kita lanjutkan pada bidang hakikatnya, atau kita laksanakan dalam kehidupan dalam bentuk akhlaknya. Ini bagi yang mau memahami, silakan juga. Bila juga yang tidak mau memahami penjelasan ini, kita dalam hal ini bukan memaksa, tapi kita hanya memberikan keterangan dan harus mengatakan yang benar. Seperti itu, silahkan saja, kita bebas memilih. Mohon maaf, kita tidak sama sekali bermaksud menggurui atau menceramahi. Kita hanya menggunakan media YouTube ini bukan sekedar informasi kali, berbagi sharing, berbagi pengalaman, sharing aja gitu. Nah maka dari saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Guru atas penjelasannya yang luas dari A sampai Z. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita hidup di dunia, salah satunya adalah bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Demikian pembahasan tentang wudhu ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.